Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ada yang bisa dibantu, Bu? Iya Ibu, ini saya mau konsultasi, mau bersama anak saya. Oh, gitu. Ya, silakan duduk dulu ya, Bu. Ya, saya tutup pintunya dulu. Monggo duduk dengan nyaman dulu, ya. Oke. Sebelumnya saya tanya dulu dengan Dek siapa ini? Doni Bu, Dek Doni. Dek Doni Iya. usia berapa? 48 bulan. 48 bulan. Oke, jenengan dengan Bu Kustiati ya. Oh iya. Oke. Ya tadi sudah diperiksa di depan ya, Bu ya. Iya, Nah, sudah. Oke, jadi ini ada keluhan apa Ibu dengan si kecil? Gini Bu, ini akhir-akhir ini anak saya kok sering kayak marah-marah, terus kayak sering nangis sendiri kayak gitu. Saya takut saya mau konsultasi Gitu. gitu. Iya. Sering susah fokus juga. Iya, kurang fokus juga. Oh, ya Gitu. udah. Nanti ya udah kalau gitu nanti kita deteksi dulu ya Bu ya tentang Oh, masalah iya. mental emosionalnya si kecil. Iya. Jadi nanti saya ada beberapa daftar pertanyaan yang akan saya tanyakan ke jenengan. Iya. Nanti saya mohon kerjasamanya, mohon bantuannya agar Ibu menjawab dengan seadanya saja ya Bu ya. Oh, Jadi nggak perlu ada yang ditutup-tutupi, dijawab aja sejujur-jujurnya agar nanti hasil pemeriksaannya pun juga lebih akurat gitu. oh, Oke? gitu, iya. Oke. Saya mulai dari pertanyaan pertama dulu ya Bu ya. Iya. Adik sering kayak nangis, marah tanpa sebab gitu, tiba-tiba kayak tantrum gitu. Iya Bu. Iya, sering kayak gitu ya Iya. akhir-akhir ini. Terus dia kayak kelihatan menghindar gitu nggak dari teman-temannya atau dari keluarganya, kayak menyendiri gitu. Enggak sih Bu. Enggak ya, Iya, masih mau main sama masih mau. teman-temannya. Oke, terus dia kayak akhir-akhir ini berperilaku kayak merusak atau menentang terhadap lingkungan sekitar. Jadi kalau dikasih nasihat kayak suka nentang, terus rusak benda-benda di sekitarnya gitu nggak? Enggak Bu. Enggak juga. Iya, enggak sampai Mm-mm. gitu. Nggak pernah tiba-tiba kelihatan kayak takut atau kayak cemas berlebihan gitu nggak ya Bu ya? Enggak. Enggak. Terus dia sering mengalami kayak konsentrasi yang buruk atau kayak mudah teralihkan gitu nggak dia perhatiannya? Enggak. Oke. Nggak mengalami penurunan aktivitas sehari-hari ya tentang prestasi belajarnya gitu pas di sekolah? Enggak juga. Enggak juga. Iya. Oke. Terus dia sering kayak bingung gitu yang sampai kayak bingung mau ngomong gimana gitu ke orang tuanya atau ke ayahnya gitu? Enggak Bu. Enggak Masih pernah. mau kalau ngobrol tuh masih bisa. Masih bisa Iya, nyambung ya, Mas, nyambung. ya. Iya. Makannya gimana akhir-akhir ini? Kayak jadi nggak enak makan atau jadi kayak makannya makin banyak atau malah nggak mau sama sekali? Masih teratur sih Bu. Teratur masih Iya, bagus masih seperti bagus. biasa Iya, ya. seperti biasa. Nggak ada perubahan. Sering ngeluh kayak tiba-tiba sakit kepala, sakit perut atau kayak nyeri-nyeri di badannya gitu nggak? Enggak juga. Enggak juga. Iya. Dia nggak sering kayak ngeluh putus asa atau kayak berperilaku ngapunten, dia kayak sering pengen mengakhiri hidupnya kayak nyakiti badannya sendiri gitu? Oh, enggak Bu, enggak pernah. Nggak sampai Iya, ya? enggak sampai. Heeh. Iya, jangan sampai. Anak Anda sering kayak menunjukkan kemunduran perilaku gitu nggak? Kayak misalkan dia sudah pinter pipi sendiri di kamar mandi, terus tiba-tiba jadi sering ngompol lagi, sering ngisep di jempolnya lagi, atau nggak mau pisah sama orang tuanya atau yang masuk di rumah gitu? Enggak Bu. Nggak pernah. Enggak pernah. Oke. Sering melakukan perbuatan yang berulang-ulang gitu ya nggak? Tanpa alasan yang jelas? Enggak pernah juga. Nggak pernah juga. Iya. Oke, nggih. Jadi Ibu ini tadi setelah saya lakukan saya tanyakan pertanyaannya Iya. dengan tadi dari 12 pertanyaan terdapat satu jawaban yang jawabannya adalah iya. Nah, ini yaitu terdapat pada pertanyaan jadi si adik ini jadi sering terlihat marah tanpa sebab, sering nangis tiba-tiba, sering mudah tersinggung, sering tantrum atau bereaksi berlebihan terhadap aktivitas sehari-harinya begitu ya. Iya. Ini kalau misalkan dari sini dilihat sebenarnya si adik nggak memerlukan suatu penanganan khusus. Oh Gitu. Jadi coba nanti di rumah dilihat atau Ibu introspeksi mengenai pola asuh akhir-akhir ini seperti apa gitu. Karena biasanya sikap seperti ini timbul apabila pola asuh orang tua mulai menyimpang atau mulai salah, tidak seperti yang seharusnya gitu. Coba nanti diskusi sama suami, diingat-ingat akhir-akhir ini kayak sering mengabaikan adiknya nggak?
kayak sering sibuk dengan kegiatannya orang tuanya sendiri atau enggak, sering sibuk dengan pekerjaannya, atau si adik dibiarkan bermain sendiri terlalu lama seperti itu atau enggak gitu. Iya, soalnya kalau usia segini itu memang mental emosionalnya itu masih labil ibu gitu, jadi dia bisa sangat sensitif seperti misalkan dia merasa orang tuanya tidak perhatian dengan dia, orang tuanya oh mamaku sibuk, ayahku juga sibuk dengan pekerjaannya, akhirnya dia jadi mainan sendiri, apalagi kalau belum ada saudara dia jadi kesepian gitu, akhirnya dia itu tadi sering kayak terlihat tantrum, sering tiba-tiba terlihat marah tanpa sebab, itu wujud dia minta perhatian dari orang tuanya gitu ya. Iya, jadi coba nanti di rumah pola asuhnya diubah lagi, harus sering diperhatikan, memang semua orang tua pasti sibuk, tapi kalau bisa dibagi si kecil juga perlu perhatian juga dari orang tuanya gitu, jangan sampai si kecil dibiarkan terlalu lama sendirian gitu. Itu terus selain itu juga si kecil jangan sering dikasih gadget atau nonton TV terlalu lama gitu ya bu ya. Iya, soalnya gadget terus nonton TV terlalu lama itu memang membuat dia diam, tapi akhirnya dia berpengaruh ke emosionalnya gitu. Jadi misalkan dia lagi asik mainan HP, terus udah waktunya tidur dia nggak mau tidur, akhirnya dia nangis gitu. Nah itu kalau terlalu lama dibiarkan, lama-lama nangis bisa jadi senjatanya dia tiap melakukan kesalahan gitu ya. Tapi nanti juga di rumah adiknya jangan terlalu sering dibentak-bentak gitu ya bu ya. Ibu diingatkan dengan nada bicara yang halus yang bisa diterima si kecil, dan jangan sampai menyinggung perasaan si kecil gitu. Jadi harus telaten orang tuanya dan harus sesabar mungkin menghadapi si kecil gitu ya. Iya gitu. Ini coba nanti di rumah itu tadi seperti yang saya sarankan, nanti coba ibu melakukan kunjungan ulang 3 bulan lagi ya bu ya. 3 bulan lagi nanti kita lakukan kunjungan ulang, terus kita lakukan pemeriksaan lagi. Misalkan kalau masih belum ada perubahan, nah itu baru nanti adiknya kita rujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi lagi yang memfasilitasi untuk pemeriksaan kejiwaan gitu ya. Jadi biar ditangani lebih khusus lagi, lebih fokus lagi gitu ya. Iya, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan ibu? Sudah cukup ibu. Sudah, oke ya. Oke kalau gitu. Terima kasih ya bu. Iya, sama-sama. Iya.